Ialah buntama senine lenting lawang lengan dalam. Dia tahu lenting lawang lengan dua. Ya. Mesti lenting lawang lengan dah. Dalam lawang celenting langsung mangkesan katanya. Barulah itu saudara kita yang sama umur tapi besar tidak sama. Nah, itu definisinya itu ya. Saudara yang seusia, kepala yang seusia dengan kita, tapi masya Allah, ini beli enggak kebeli ini. Nah, itu definisi versi lain itu. Bahasa kinayahnya. Barulah tertidur dia, aman dia. Nah, ini jari awat endahnya ya. An-nisa sifaun min kulli da. Wanita obat dari segala penyakit. Nah, uniknya itu ya saya yang punya versi itu ya. Ya ada enggak tahulah ngomong apa itu dengan salah satu masyayikh di Mekah Al-Mukarramah. Akhirnya saya ungkapkan seperti cerita apa itulah. An-nisa sifaun min kulli da. Ya dijawab dengan tertawa aja itu ya. Wanita bisa menjadi obat ya dari segala penyakit. Penyakit lapar bisa diobat dengan perempuan. Berembe kelapah lamun boya beraya masya Allah langsung terbesuh idap deh. Idap terbesuh lagu dia besuh idap deh. Dakat dek mangan sejelo-jelo lah pokok kancing ni ajak besuh idap deh. Idap sak besuh. Nah begitulah yang namanya luar biasanya yang namanya cinta. Makanya ndak heran para ulama, para aulia Allah ndak makan dia. Kenapa? Karena selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lapah. Nenek dan kacin barang Allah, terus dia selalu bersama dengan Allah. Menyebut berzikir kehadirat Allah. Makanya ndak lapar. Kayak kita lah contoh sederhana seperti yang tadi. Kalau kita berizip lalu ada satu naksir-naksir padahal ini masa keruan dadah tadi. Masih di teman-teman milik. Masih di mangkeruan atau terberangan doang masya Allah telang lapah deh. Padahal onek lilangan lah ngerokok tian deh. Nagih lombok tengah pas bedait kancet seberangan masya Allah hilang lapar itu. Nah demikian juga terjadi pada para ulama-ulama, para aulia Allah Subhanahu wa taala, kenyang mengingat Allah, kenyang beribadah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nah, terkala itu yang terjadi bagi boleh dengan tayamum juga ya. Baik men sama wanita men, lalu air tidak ada, ya dengan tayamum mandinya. Atau seperti yang tadi ada orang honeymoon misalnya, bukan men ini, yang honeymoon ya. Ya dia ini ya bagaimana ini? Air tidak ada ini, dia tahu ya puasa idap nih ya. Harus dakwah silahkan. Boleh bergaul dengan istrinya. Bagaimana mandinya Pak Ustadz? Silahkan Anda dengan bertayamum. Berbitat pada begawap mua, gawap ima selesai. Dia bergolok-begotek marak kau. Nah itu. Terus bagaimana dengan alat vital kita itu? Tidak apa-apa karena mani itu kan suci. Ya darah kan keluar besok darah no dengannya. Silakan darahnya dibasuh. Ya kalau ndak ada air ya biasanya ya ndak sih sampai akhir darah terus ndak ada ya. Mungkin 2 hari sebelum men itu selesai darah ndak ada. Sudah ya paling cairan. Nantilah Anda tahu itu ya. Cairan yang bau darah, bukan darah, bukan. Itulah ciri men mau berakhir. Jadi ndak apa-apa, ndak perlu dibasuh karena sudah bisa disucikan dengan menggunakan ya tisu lah paling kurang ya. Bersihkan air cairannya atau bekas darah dengan menggunakan tisu, lalu janabahnya hadas besarnya diangkat dengan menggunakan tayamum. Nah, itulah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa arak doang jalan. Pain arada an yusalliya fardhan, kalau orang yang junub itu ingin melaksanakan salat fardu, lam ya fardhan akhara, salat fardu yang lain lagi, lam yu'idil junubu ghuslan, tidak wajib dia ulangi mandilah lagi, cukup sekali. Wa kazal muhaddisu, demikian juga orang yang hadas kecil ya. Hadas kecil kalau ingin salat fardu lagi cukup dia salat ulang untuk wudunya saja. Wa qila yaghsilu ba'da alilihi, adakil berpendapat bahwa yaghsilu harus dia mandi ba'da alilihi setelah sembuh dari penyakitnya.
Ini kil saja ini. Wa in wudi'a bila tuhrin wajaban naz'u. No. Wa in wudi'a, apabila ditaruh sing sang perbal itu, ditaruh atau dipasang bila tuhrin, dalam keadaan tidak suci perbal tersebut, wajaban naz'u, maka wajib dicabut itu, ya. Wajib dibuka. Tapi takut kita ini, kalau kita buka semakin sakit nanti bagaimana? Fa in khofa, tatkala dia takut, tatkala dia khawatir kalau dia akan buka perbalnya akan terjadi penambahan nanti luka, bagaimana? Fa'ala ma taqaddama, maka hendaklah dia lakukan sebagaimana yang terdahulu. Maksudnya dia basuh yang sehat, dan yang pada perbalnya itu dia gunakan basuh, dia usap dan tayamum. Fa'in khofa, kalau dia takut untuk membuka perbal yang dipasang dalam keadaan tidak suci, wajib dicabut, memang wajib dibuka. Tapi kalau pertanyaannya, kalau takut khawatir akan bertambah penyakitnya, bagaimana? Fa'ala ma taqaddama, maka hendaklah dia lakukan sebagaimana yang terdahulu. Mana maksudnya terdahulu? Basuh yang sahih, yang sehat, terus usap dia menggunakan air yang perbal tersebut, lalu bertayamum. Wa huwa asimun, orang tersebut adalah berdosa. Wa yu'idus sholah, dan wajib dia ulangi sholatnya karena dia pasang dalam keadaan tidak suci begitu. Sama dengan orang-orang yang diselang peneknya itu, ya, karena na'udzubillah kencingnya tidak bisa keluar, diselang dia. Maksudnya diselang, dimasukkan melalui ihlilnya, ya, lubang penisnya, luang penek di mama, yang ada cojok no. Bahaya. Biasa mama itu, ya. Biasa yang terjadi itu laki, ya, agak jarang perempuan yang diselang peneknya. Karena nina ni aja jelapan menek soalannya. Ya, searan nina nun tokol nun numpah penek. Ya. Lamun itu ngone manina kanca mama kanca nina. Ente manca krem, manca adengan pokoknya. Lamun nina lamun nina sekali ngegas langsung sampai tujuan. Itulah beden nina kanca mam. Kan ada cerita dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Hilmi Najamuddin Kiha SPDI. Apa cerita beliau? Ada jemaah haji katanya. Jemaah haji pulanglah dari Mekah. Selalu haji ni senina kerja semamen, datang balik berjawara aneh, hari aneh periapan, piat kupi dan seterusnya. Tidak milih. Akhirnya menibet aneh kita ngadakan sayembara perlombaan. Saya kalah ya piat kupi ya meriap. Lomba apa? Lomba saya juluan kah menek. Mikir mama ni lah mungkin barong-arong kanci senina kanci ari tua nene barong-arong menek ya kalah hidup. Dek meleh barong-arong anu aneh tebarong-arong kita lomba saya sajau online PNN. Iya kan? Mikir ni nene awan masih kalah doa, masih tugas kendiap awan nih. Terlomba, terbarong-arong, saya joalin pene. Saya sakalah, ya pihak kupi yang meriap. Oke, lagu ndak boleh, harus jujur, harus nanduk mbes engkah pene, ndak. Ya. Terus bagaimana? Kamu berjuluan, nina julan meneng, cengking tan menek ini. Yang menek ini tuh lagi kecerut pene. Nah, tanduk no engkah pene kita. Sida kareng katuan menek. Yen mama ni menek nduk atas penek bawa lin penek mama. Angkan mama bawa lin penek lepek. Itu. Mungkin Anda pernah dicerita oleh beliau. Itu cerita Tuan Guru Hilmi, gitu ya. Ada temannya di Masjidil Haram, di Masjid Mataram itu tempatnya ya. Di sana ada orang loteng. Orang Lombok Tengah. Nah, itu cerita orang barong-arong menek. Nah, itulah. Kenapa kesana tadi ini? Katu lain ini.
Orang yang diselang pendeknya. Jadi ya orang yang diselang pendeknya sama, orang yang diselang pendeknya kan tidak mungkin dia bisa diselang itu. Ya ada yang setelah diselang langsung dicabut, ada yang terkadang menek dari selang. Itu yang nauzubillah ya sakit sekian hari ini, 2 telu jelo ini seminggu dengan menek-menek leman dari selang. Nah inilah secara medisnya. Memang itu yang terkadang sebagian tuan guru tidak tahu apa namanya kronologisnya bahasa sekarang. Itu kita aji di ada materinya khusus di Akademi Perawat, ada sekolah kesehatan. Ini ya saya gambarkan begini. Memang untuk memasukkan selang itu adik-adik tidak mungkin masuk oleh orang laki-laki. Dini tama selang si dengan mama. Saya isin bau tama harus Nina sak solah, sak engas unin wayen teboyen langsung yang pandangan hidup lah. Baik kena pandang hidup, dipandang langsung hidup. Kan begitu. Dicari perawat-perawat yang cantik, yang standar kan begitu. Memang dalam kesehatan itu harus punya standar dia. Tapi sekarang ini sudah menurun. Ya karena terlalu berjamurannya, terlalu banyaknya perguruan-perguruan tinggi. Kalau dulu ya tingginya punya standar, penampilannya, parasnya, auranya punya standar dulu ya. Standar kecantikan punya standar karena jadi pelayan dia kan. Caranya bagaimana? Bahwa selang ini tidak akan bisa masuk kecuali alat ini, penis ini, ya penis bahasa medisnya, zakar itu baru bisa masuk selang itu tatkala ini mengembang, tatkala tasahud. Ya, tatkala ini bersahwat ini baru bisa selang itu dimasuk. Tidak bisa lamun kelepek ini tamu selangan. Kalau dipaksakan bahaya, bisa infeksi, bisa luka di dalam nanti lebih parah. Kalau dipaksakan selang itu, akhirnya caranya seperti tadi, dipanggillah wanita. Arak ni cukup sangkole kawin kole. Tukang kole kawin kole. Iya. Caranya ngole pun diajar dia, bukan sembarang-barang ngole, dia pun nak ngole dengan ini ya. Punya teknis dia, itulah pelajaran dia kan, diajar dia bicara dengan ngole, di mana disentuh, di mana di apa, kayak bagaimana cara menyentuhnya, di mana dilecong, dia istilah sebel. Oh, nah tatkala di kole-kole terbangunlah ini, sudah tasahud sani dia, barulah selang itu bisa dimasukkan, langsung pendeknya keluar. Begitu caranya. Bagaimana ya boleh secara medis itu? Ad-daruratu tubihul mahzuratu. Mahzurat haram, matin mahzur. Mahzurat yang haram diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nah itu pembahasan usul fiqh. Ya karena darurat, selang tidak mungkin akan masuk kecuali dengan cara yang tadi. Lamun ite mama sarah mama tetegalnya ini julat teketik bare. Lagu dakan tawa-tawa dari kole naro ini apa demen pada tawa-tawa nuruan. Baru bisa dimasukkan. Itu dibolehkan secara agama. Atau sebaliknya. Mana sebaliknya yang dokternya laki, sementara yang pasiennya adalah perempuan misalnya. Ada hal-hal seperti ini diperbolehkan, tidak apa-apa. Contoh sederhana yang dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, ya seperti orang melahirkan. Saran dengan anak mau dioperasi, mesti laki-laki yang turun tangan. Ya kenapa? Karena sampai saat ini spesialis kandungan di Lombok Timur belum ada yang perempuan mama arak. Nupun ya mesaan mama kaya ya. Ya tatkala Lombok Timur ini, tatkala sudah dalam keadaan gawat, yang dokter umum tidak bisa, apalagi bidannya, apalagi perawatnya, bidannya dulu, baru ke dokternya, baru ke spesialisnya. Sudah ini angkat tangan, tidak bisa dia, ilmunya belum sampai ke sana. Barulah turun tangan yang laki. Mesaan mamu dengan boleh, tidak apa-apa. Selapusin kelokok dengan ya. Ya tapi mereka ini alhamdulillah hendak hatinya ke sana.
Ndek marate je lah buaya betis doang ngedang langsung. Itu namanya pandangan hidup. Kalau mereka bukan ke sana, lamun nek jari dokter payene pikiran kelengek ruwen. Duluan dong mati anak dengan kan begitu. Ndek paye pikiran meno dengan pikirannya, fokusnya bagaimana cara saya selamatkan pasien ini. Sana pikirannya. Nah, nek paye pedas-pedasan bulu nek dengan jak borong noh nyari dokter. Ketebal bulu nih bu ne jauh nih nah.